Bencana banjir sebagai salah satu tragedi alam yang merajalela, membawa dampak yang meluas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Di tengah kekacauan dan penderitaan yang melibatkan ribuan orang, peran media massa dalam memberikan informasi menjadi semakin penting. Namun, pemberitaan bencana bukanlah sekedar tugas teknis melaporkan fakta-fakta, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etika jurnalistik yang mendasari profesinya. Dalam konteks ini akan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek etika jurnalistik yang muncul selama pemberitaan bencana banjir, menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh wartawan dalam upaya mereka untuk memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan penuh makna kepada masyarakat. Keseimbangan dalam pemberitaan bencana banjir mencakup tantangan untuk tidak terperangkap dalam dramatisasi yang berlebihan. Meskipun kecenderungan media untuk menyoroti aspek dramatis dari suatu peristiwa dapat memperoleh perhatian pembaca atau pemirsa, hal ini dapat mengabulkan gambaran lengkap bencana. Dalam konteks ini, etika jurnalistik menuntut bahwa setiap berita harus diinformasikan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai pengalaman dramatis yang singkat. Akurasi dan kredibilitas melihat integritas dalam pemberitaan bencana banjir diukur melalui akurasi dan kredibilitas informasi. Di sini, kami akan membedah beberapa berita mengenai banjir berdasarkan elemen jurnalistik dan kode etik jurnalistiknya. Media digital telah mengubah landscape pemberitaan bencana banjir di Indonesia dengan cara yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang semakin tinggi, berikut adalah analisis mengenai bagaimana media digital membuat berita mengenai kasus bencana banjir di Indonesia. Media memiliki kemampuan untuk memviralisasi konten. Konten berita di media digital memiliki potensi besar untuk menjadi viral. Pemberitaan mengenai bencana banjir yang berisi elemen emosional, inspiratif, atau menggugah dapat dengan cepat menyebar luas, menciptakan kesadaran global dan mendorong partisipasi dalam upaya bantuan. Kecepatan penyampaian informasi memungkinkan terjadi secara instan. Baik, berikut kita akan bahas bersama-sama analisis beberapa kasus bencana banjir di Indonesia. Kasus pertama ini kita bisa menilai mengenai kode etik jurnalistik. Yang pertama ada ketidakberpihakan. Berita ini terlihat cukup netral, namun memberikan informasi tentang potensi banjirop. Tidak ada indikasi pemihakan kepada pihak tertentu, tetapi berita ini cenderung bersifat informatif secara umum, tidak menekankan lebih lanjut bagaimana dampak manusia pada sisi kemanusiaan. Yang kedua ada ketepatan. Informasi yang diberikan dalam berita ini cenderung akurat dan sesuai dengan konteks. Namun, perlu diingat bahwa berita cuaca dan peringatan bencana dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga perlu adanya akses pembaruan. Yang ketiga ada keterbukaan. Berita ini mencantumkan sumber-sumber seperti Stasiun Meteorologi Tanjung Priuk, BMKG, dan BPBD DKI Jakarta. Ini mendukung transparansi dalam berita. Keterkaitan jumlah data yang menjadi korban banjir setidaknya perlu dicantumkan supaya lebih melengkapkan data informasi tersebut. Kemudian ada keseimbangan informasi. Berita ini memberikan informasi seimbang tentang potensi banjirop, kondisi pintu air, upaya mitigasi, dan kondisi cuaca ekstrem. Namun, lebih banyak informasi tentang upaya mitigasi bisa menjadi nilai tambah dalam berita ini. Kemudian ada pemisahan fakta dan opini. Perbedaan antara fakta dan opini di sini bisa dilihat dengan penulisan fakta berisi data-data dari sumber resmi untuk dijadikan menjadi pedoman dalam informasi tersebut. Sedangkan informasi mengenai tindakan preventif atau repreventif hanya bentuk narasi opini saja. Basarnas, kemudian dari TNI, Polri atau relawan. Kemudian komponen logistik menyiapkan tenda, perahu karet, makanan jika terjadi. Kemudian ada juga bagian komunikasi, ada bagian media
ada bagian-bagian tertutup. Dalam kasus yang kedua ini, kita bisa menilai mengenai kode etik jurnalistik. Yang pertama, kita bisa menilai dari segi kebenaran dan akurasi. Berita ini memberikan informasi yang cukup spesifik tentang kejadian banjir, termasuk penyebabnya, tingginya air, dan jumlah orang yang mengungsi. Tidak ada sumber lain yang dikutip, hanya Kepala BPBD DKI Jakarta saja. Padahal di sini lebih baik mendapat sudut pandang atau konfirmasi dari sumber lain untuk menjamin akurasi dan objektivitas dalam berita. Kemudian yang kedua ada keadilan dan keseimbangan. Berita ini memberikan beberapa informasi dari sumber yang relevan seperti Kepala BPBD DKI Jakarta dan menunjukkan beberapa aspek dampak banjir di wilayah tertentu. Tetapi di sini tidak ada sudut pandang dari pihak yang terdampak atau otoritas lain di luar BPBD DKI Jakarta. Kemudian konteks dan kedalamannya, berita ini memberikan beberapa informasi tentang penyebab banjir. Tidak ada analisa lebih dalam tentang sejarah banjir di wilayah ini atau upaya pencegahan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah sekitar. Kemudian ada kebebasan dan independensi. Tidak ada indikasi, tekanan, atau intervensi yang mempengaruhi berita ini. Tetapi, tidak ada bukti adanya investigasi lebih lanjut atau analisa independen dari wartawan terkait dengan dampak dan solusi jangka panjangnya. Kemudian dari segi sensasional dan etika sensitivitas, berita ini tampaknya tidak menggunakan bahasa yang sensasional atau menekankan aspek-aspek dramatis sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepo masyarakat. Tidak ada cerita manusiawi atau wawancara dengan orang yang terdampak yang bisa menambah dimensi kemanusiaan pada laporan ini. Kemudian yang terakhir ada keterbukaan. Berita ini memberikan informasi tentang tindakan yang diambil oleh BPBD DKI Jakarta untuk menanggulangi genangan. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang respon masyarakat atau kelompok di wilayah tersebut. Dalam kasus ketiga ini, kita bisa menilai mengenai kode etik jurnalistik. Yang pertama ada ketepatan. Berita tersebut memberikan informasi yang tepat, waktu, dan relevan tentang situasi banjir di Sungai Penuh dan Kerinci, sesuai dengan prinsip ketepatan dan kewajaran dalam kode etik jurnalistik. Data seperti jumlah desa dan kecamatan yang terdampak, serta jumlah jiwa yang terkena dampak, memberikan pemahaman yang jelas tentang skala bencana. Kemudian ada objektivitas dan keseimbangan. Pemberitaan mencantumkan pernyataan dari berbagai pihak, seperti BPBD Jambi, Gubernur Jambi, dan menggambarkan pengalaman warga. Hal ini mencerminkan upaya menjaga objektivitas dan keseimbangan dalam penyajian berita. Kemudian dari segi keberlanjutan, dengan menyertakan tanggal dan waktu publikasi, berita ini memenuhi prinsip keberlanjutan dan memberikan pembaruan terkini tentang situasi banjir sesuai dengan perkembangan peristiwa. Dari segi kemanusiaan atau humanity, fokus pada pengungsian warga, kerusakan fasilitas umum, dan upaya bantuan pemerintah mencerminkan aspek kemanusiaan, memperlihatkan kepedulian terhadap penderitaan warga yang terdampak. Kemudian dari perlindungan identitas sendiri, berita ini tidak hanya memberikan informasi yang faktual, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap keamanan kesejahteraan warga dengan memberikan arahan evakuasi dari Gubernur Jambi dan perhatian terhadap kebutuhan makanan dan kesehatan. Dari segi ketelitian, dengan mencantumkan data yang bersumber dari BPBD Kabupaten Kerinci Jambi, berita ini menunjukkan ketelitian dan keakuratan informasi, menghindari penyebaran informasi palsu atau meragukan. Kualitas media Kompas dalam kasus bencana banjir ini, media Kompas memberitakan bencana banjir dengan cermat dan bertanggung jawab. Pemberitaan mengenai potensi banjirop di pesisir Jakarta hingga akhir tahun 2023 adalah salah satu contoh nyata menyediakan informasi akurat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat.
Kompas menyajikan data dan fakta secara rinci, termasuk informasi tentang tinggi muka air, status pintu air, wilayah yang berpotensi terdampak, potensi resiko yang dihadapi. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Kualitas pemberitaan di sini mengarah pada pentingnya keberpihakan dan tanggung jawab sosial, juga tercermin dalam penggunaan kutipan langsung dari sumber-sumber otoritatif seperti Kepala Satuan Pelaksanaan Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta. Kutipan ini memberikan kepercayaan kepada pembaca bahwa informasi yang disajikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita di sini akan menilai kualitas media IDN Times dalam kasus banjir ini. Salah satu aspek penting dalam kualitas media adalah memberikan kebenaran berdasarkan berita tersebut. Wartawan IDN Times memberikan informasi yang spesifik tentang lokasi kejadian, tingginya air, dan jumlah pengungsi. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi, menciptakan pemahaman baik bagi pembaca. Namun dapat ditingkatkan lagi dengan memasukkan pendapat atau wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memperkuat validitas berita. Berita ini memberikan informasi tentang penyebab banjir, yaitu luapan Sungai Krukut, tetapi kurang memberikan analisa mendalam tentang sejarah banjir di wilayah tersebut. Memasukkan konteks ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang mengapa peristiwa ini terjadi dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Berdasarkan analisis ini, berita ini terhindar dari penggunaan bahasa yang bersifat sensasional atau menekankan aspek dramatis. Ini positifnya, karena membantu mencegah distorsi informasi dan memastikan fokus pada fakta. Meskipun berita ini memberikan informasi dasar dengan kejadian banjir di Jakarta, masih ada ruang untuk peningkatan dengan lebih baik memperhatikan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Media dapat menghasilkan laporan yang lebih mendalam, seimbang, informatif untuk masyarakat. Kualitas media dalam pemberitaan kasus ketiga ini memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, menggambarkan secara rinci dampak banjir, jumlah desa dan kecamatan yang terdampak, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun memberikan informasi faktual, berita juga memberikan konteks tentang sejarah banjir dan menyoroti bahwa banjir ini merupakan terbesar sepanjang tahun 2023 dan di awal 2024. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang skala bencana. Berita menyertakan tanggal dan waktu publikasi, memberikan kejelasan bahwa informasi ini up to date. Ini penting untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan dalam pemberitaan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, berita dapat dianggap sebagai contoh pemberitaan yang berkualitas, yang mengutamakan akurasi, objektivitas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menghadapi bencana alam. Nah, yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, kemudian yang ketiga adalah ketepatan tempat. Dilihat dari ketepatan tempatnya, secara geografis pembaca yang berada di Jambi seketika dapat meningkatkan rasa urgensi dan relevansi dari berita tersebut. Kemudian yang keempat adalah human interest. Hampir semua berita ini memuat tentang pernyataan BPBD Jambi dan daerah setempat sehingga menjadi nilai negatif sendiri bagi masyarakat karena kurang ditonjolkan dari sisi humanity-nya. Tetapi di sini memiliki kelebihan, yaitu masyarakat luar daerah memiliki rasa simpati dan empati terhadap korban bencana banjir. Nah, teman-teman, dari ketiga berita tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga kasus pada media berbeda tersebut memiliki nilai elemen dan kode etik yang berbeda. Setiap media memiliki aturan dalam menuliskan sebuah artikel berita. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga kasus pada media berbeda tersebut memiliki nilai elemen dan kode etik yang berbeda. Setiap media memiliki aturan dalam menuliskan sebuah artikel berita. Peran media massa sangat strategis dalam menyampaikan informasi terkait penanganan bencana, sehingga perlu kerjasama oleh sejumlah pihak yang berkepentingan.
termasuk wartawan, sehingga mampu menyampaikan pemberitaan berimbang dan tidak simpang siur, baik pada saat kondisi tanggap darurat maupun masa rehabilitasi pasca bencana. Keseimbangan dalam pemberitaan bencana banjir mencakup tantangan untuk tidak terperangkap dalam dramatisasi yang berlebihan. Meskipun kecenderungan media untuk menyoroti aspek dramatis dari suatu peristiwa dapat memperoleh perhatian pembaca atau pemirsa, hal-hal dapat mengaburkan gambaran lengkap bencana. Wartawan perlu mempertimbangkan dampak dari pemilihan kata, judul, dan pemilihan gambar dalam merangkai berita. Pentingnya memberikan ruang untuk konteks yang lebih luas juga tidak boleh diabaikan. Menjelaskan penyebab banjir, kondisi cuaca, atau faktor manusia yang berkontribusi dapat membantu masyarakat memahami lebih baik konteks keseluruhan bencana. Dalam konteks ini, etika jurnalistik menuntut bahwa setiap berita harus diinformasikan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai pengalaman dramatis yang singkat. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.